Shalom saudaraku, puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita hari ini? Amin. Biar kita bersukacita. Hari ini kita sedang memperingati hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Haleluya. Nah, di dalam kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, saya ingin sampaikan firman Allah dengan satu tema, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Dikendalikan, disetir, dikemudikan. Nah, saudara ya. Nah, itu kita ya menyadari hal ini bahwa Roh Kudus memang pernah dicurahkan. Ya. Dikatakan dikendalikan. Ya. Baik, kita baca dulu ayatnya saudaraku ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-muridnya, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ. Untuk apa saudaraku? Untuk menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar ya daripadaku. Sebab Yohanes telah membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, saudara ya. Haleluya. Nah, saudara, siapa sih Roh Kudus ini? Ya, siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu bukan sesuatu yang tidak bisa dirasakan kehadirannya, bukan samar-samar, ya, bukan sesuatu yang tidak dapat dirasakan kehadirannya, atau hanya dalam bentuk bayangan maupun suatu kekuatan tanpa pribadi. Bukan. Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Ya, satu pribadi yang sama sehakikat dengan Bapa dan Anak. Ya. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu adalah satu pribadi dari Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Haleluya. Perlu kita sadari hal ini saudaraku ya. Nah, karena Roh Kudus itu satu pribadi, ya, maka dia mempunyai yang namanya pengetahuan. Dia memiliki pengetahuan. Satu pribadi itu memiliki pengetahuan. Nah, kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, maka dialah, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus bisa mengajar. Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Karena dia satu pribadi mempunyai pengetahuan. Haleluya. Jadi satu pribadi itu memiliki satu pengetahuan. Ya. Nah, yang kedua, satu pribadi itu memiliki perasaan, emosi, ya, sesuatu ya yang bisa muncul dalam berbagai keadaan, ya. Nah, saudaraku, soal itu di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 di situ dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan, menyedihkan. Roh Kudus bisa berduka, bisa bersedih, ya. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan. Ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi saudara, Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam kehidupan setiap orang percaya.
Tetapi satu hal dengan sikap hidup ini, nah seringkali bahwa orang-orang percaya itu mendukakan, ya, mendukakan. Dan kalau ia berduka, maka dia bisa tinggalkan kita. Ya, satu pribadi yang punya perasaan, punya emosi, ya, dan tidak bisa kemudian emosi itu dibebani dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita saja, saudaraku. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang kita kerjakan? Oh, mungkin kita sendiri bersedih, mungkin kita marah, jengkel, dan lain sebagainya. Nah, Roh Kudus adalah satu pribadi, dia memiliki emosi, memiliki perasaan. Sebab itu jangan mendukacitakan Roh Kudus, kata firman Allah. Satu pribadi juga mempunyai kehendak, punya kemauan, punya keinginan. Nah, saudara, kita sendiri punya kehendak, ya, punya kemauan, punya keinginan. Dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dan karena satu pribadi, di samping mempunyai pengetahuan, di samping mempunyai perasaan, tetapi juga mempunyai kehendak, keinginan. Nah, 1 Korintus pasal 12 ayat 11 membuktikan di sana. Tetapi semuanya segalanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Itulah Roh Kudus yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, seperti yang diinginkannya. Dia mau ingin ke sana, ingin ke sini, ingin ke situ, itu dia punya keinginan. Jadi ketika dia, karena Roh Kudus itu punya karunia yang dibagi-bagikan, maka dibagi-bagikanlah sesuai dengan siapa yang dikehendaki. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, Roh Kudus datang ke dalam dunia ini untuk tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, Roh Kudus dianugerahkan, dikaruniakan untuk tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan itu terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga. Ya, seperti yang dikatakan di dalam kisah Rasul tadi, bahwa jangan kamu tinggalkan Yerusalem, karena kamu akan menerima janji dari Bapa. Jadi Roh Kudus itu diberikan, dikaruniakan kepada setiap orang percaya itu untuk penggenapan janji yang telah diberikan oleh Kristus Yesus. Tuhan Yesus pernah berjanji, saudaraku, ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, kenapa? Yesus adalah penolong kita. Tetapi setelah dia nanti harus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya, maka dikatakan aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Menyertai setiap orang percaya sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya hanya beberapa puluh tahun saja ketika dia hidup di muka bumi. Tetapi sesudah itu dia naik ke surga. Tetapi dikatakan aku tidak akan tinggalkan kamu. Ya, bahkan menyertai, ya. Nah, saudaraku, untuk dipahami bahwa Roh Kudus itu hanya diterima dan dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, semua, saudara. Nah, kita perhatikan dulu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya. Dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Tidak bisa. Kenapa? Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Wah, ini mengapa Roh Kudus itu tidak bisa dipahami oleh semua manusia?
tetapi hanya orang yang percaya, ya. Tetapi kamu, kata Tuhan, mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Oh, luar biasa, ada satu perbedaan yang sangat mencolok, saudara. Ya, Roh Kudus itu tidak bisa dipahami keberadaannya oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Dunia tidak bisa mengenalnya, sebab itu dia tidak bisa menerima keberadaan Roh Kudus ini. Tetapi kamu mengenalnya karena Roh Kudus menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Amin, haleluya. Sekali lagi, saudaraku, orang di luar Kristus, dia tahu bahwa Roh Kudus itu ada. Tahu, kenal dia. Karena mungkin sering mendengar dari kawan-kawan atau dari siapapun orang Kristen yang pernah omong-omong tentang Roh Kudus. Dia tahu Roh Kudus itu ada. Tetapi mereka tidak bisa mengenal secara pribadi. Ya, tidak bisa. Nah, satu hari, saudaraku, pengalaman saya, karena saya dulu sementara melayani Tuhan, saya juga punya kerja sambilan, ya. Nah, sambilan saya ini adalah sebagai tukang foto keliling. Saya punya kamera. Saya berjalan ke perumahan-perumahan, ya, dan kalau sudah agak malam, saya nyalakan tubliknya, gitu. Waduh, pembantu-pembantu rumah, ya, di perumahan itu semua panggil, pak, foto, laris sekali saya. Tapi pada waktu dulu, ya, karena pembantu itu kebanyakan dari luar kota. Nah, setelah mereka tidak bisa pulang, dia kirim fotonya. Nah, itu saya jadi tukang foto pembantu rumah tangga itu. Tetapi sekarang nggak laku, saudara, karena pembantu sudah punya HP semua, bisa selfie-selfiean sendiri. Ya, haleluya. Nah, di samping itu, saya juga ke proyek-proyek, ya, di perumahan-perumahan, ya, yang dibangun secara massal itu kan ada mandor-mandor di situ, ada tukang-tukang di situ yang bekerja dan kebanyakan memang dari luar kota. Saya datang ke situ, saya foto cepet. Nah, nanti kalau Sabtu, biasa mereka pas gajian, saya datang, saya bagikan foto. Nih fotonya, saya dibayar. Waduh, saat itu laris sekali saya, ya. Nah, tapi pada satu hari ketika saya sedang mengantarkan itu pas hari Sabtu, pas gajian, tiba-tiba ada mandor yang saya kenal juga, ya. Dia bilang gini, Pak, minta tolong ya. Tolong apa memangnya? Saya pinjam motornya. Loh, ya enggak bisa toh. Saya memang kenal tapi enggak begitu akrab. Nah, enggak bisa. Ada apa memangnya? Enggak, Pak, itu tukang-tukang saya sudah saya gaji dan ada yang kelewatan, Pak. Jadi maksud saya mau tak kejar dia mumpung dia belum sampai keluar. Pak, enggak bisa. Demi Roh Kudus, Pak. Demi Roh Kudus. Kaget saya. Loh, ini orang enggak kenal Tuhan, Sir. Dia orang Bali. Kok bisa ngomong demi Roh Kudus, demi Roh Kudus? Bapak paham nggak apa Roh Kudus? Pak, nggak paham saya, Pak, tapi saya tahu demi Roh Kudus, Pak, tolong. Udah, saya antar saja. Saya bonceng. Mereka tahu Roh Kudus, tetapi mereka tidak mengenal secara pribadi. Haleluya, saudaraku. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya mengerti secara pribadi, ya. Kenapa? Karena Kristus telah memeteraikan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Haleluya. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dikatakan di sana, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi dan memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Orang di luar Tuhan, mereka tahu ada Roh Kudus,
tetapi mereka tidak bisa mengenal secara pribadi. Tetapi kita orang-orang yang percaya, karena Roh Kudus itu sudah dimeteraikan ketika kita percaya. Ya saudaraku, menjadi jaminan bagi kehidupan kita untuk kelangsungan yang akan datang. Haleluya. Roh Kudus diberikan kepada kita dan diam di dalam diri kita sampai hari penyelamatan. Artinya sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua dan kita akan berlanjut sampai di surga sana. Saudara, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang ada bukan saja ketika Tuhan menjanjikan, bukan. Tapi sudah ada sejak zaman dulu karena dia adalah Roh Allah sendiri. Dikatakan ketika masa penciptaan, maka Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu. Di Roh Kudus itu sudah ada. Dan di dalam perjanjian lama ada orang-orang yang memang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi sifatnya temporer. Sewaktu-waktu. Tidak selama-lamanya seperti yang sudah dijanjikan kepada kita. Ya, kita lihat Saul saja. Pernah dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi tidak lama kemudian ditinggalkan. Nabi-nabi dipenuhi dengan Roh Kudus supaya mereka bisa bernubuat, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah. Tapi setelah itu ditinggalkan lagi. Sifatnya hanya pada saat dibutuhkan, penting saja. Mungkin Simpson juga. Tatkala dia ditawan, ya, dan kemudian dia memberontak dan kemudian dia dijadikan bahan ejekan, olokan, ya, maka dia minta kekuatan dari Tuhan dan Roh Kudus ada di dalamnya, robohlah bangunan itu dan semua banyak yang mati. Tapi setelah itu dia sendiri mati. Setelah di dalam perjanjian lama memang Roh Kudus itu sudah ada karena dia keberadaannya ada dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi dalam perjanjian lama sifat pemenuhan kepada setiap orang yang dipercayainya itu bersifat sementara. Tetapi bagi kita sekarang Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Haleluya. Nah, karena ada di dalam diri kita, pasti dia akan menguasai kehidupan kita. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan bahwa tema ini adalah dikendalikan oleh Roh Kudus. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita karena dia ada di dalam diri kita. Kita tidak akan leluasa mengerjakan, menjalankan praktek hidup kita sendiri lagi karena ada Roh Kudus di dalam diri kita yang mengendalikan kita. Ya, dikendalikan, diarahkan, disetir sehingga kita tidak bisa berjalan menurut mau kita sendiri, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus pernah berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan bagi jiwamu. Yang saya maksudkan di sini adalah pasanglah kuk, ya, pikullah kuk yang kupasang. Nah, kuk itu adalah kayu, palang kayu yang di atas tengkuk dari lembu, yang digunakan sebagai kendali daripada lembu itu untuk membajak sawah. Jadi ketika lembu itu berjalan, atau kuda lah, kalau kita lihat ada kereta kuda itu, ada di sini kuk yang dipasang. Sehingga kemudian binatang itu tidak leluasa berjalan maunya sendiri, harus dikendalikan oleh supirnya, oleh kusirnya, saudaraku ya. Tarik ke kanan, belok kanan. Tarik ke kiri, belok ke kiri. Ya, kalau ditarik bareng-bareng berhenti. Mereka tidak leluasa. Tapi Tuhan katakan, kok yang kupasang itu ringan adanya. Ya, tidak selalu membebani, saudara. Nah, itulah sebabnya. Marilah kita sebagai orang percaya, ya, karena kita tahu sekarang Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya.
sebagai wujud dari kegenapan janji daripada Kristus, biarlah Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita. Hidup kita dikendalikan, hidup kita disetir, diarahkan bukan atas kemauan kita sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin. Ya, jadi orang Kristen tidak boleh mau-maunya sendiri, saudara. Tidak boleh. Ya, walaupun kenyataannya ada nanti. Tapi sesungguhnya ketika Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita, kita tidak boleh semau-mau gue. Ya, haleluya. Nah, masalahnya sekarang pengendalian bagaimana? Yang dimaksudkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Ya. Dalam bentuk apa pengendalian itu? Nah, tentu saudaraku, pembentukan kehidupan kita, pengendalian itu adalah didasari oleh karya atau pekerjaan atau tindakan dari Roh Kudus. Ya. Jadi bukan ketika dia melakukan karena dia punya tindakan. Dia mengendalikan kita karena dia punya sesuatu yang bisa diberikan. Maksudnya gitu ya, sebagai jaminan, sebagai pemberian. Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama, Roh Kudus itu memberikan pertolongan. Ya, pengendalian dari Tuhan adalah Tuhan itu menolong kita. Dia memberikan pertolongan, saudaraku ya. Haleluya. Dan yang kedua, dia memberikan penghiburan. Penghiburan, memberikan sukacita. Haleluya. Dan yang ketiga, dia memberikan pengajaran. Jadi pengendalian Tuhan itu dalam bentuk, ya saudaraku, bahwa kita tidak boleh semau-maunya sendiri, kita dikendalikan oleh Tuhan, ya, dengan cara Tuhan menolong kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan menghiburkan kita pada saat kita mengalami sesuatu goncangan di dalam batinia ini, sebab biasanya yang perlu dihibur itu adalah batinia kita, ya, dan dia memberikan pengajaran supaya kita paham, supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pahami, ya. Dan yang keempat, dia mengadakan pembaharuan di dalam hidup ini. Jadi ketika Roh Kudus, ya, kemudian melakukan tindakan atas hidup kita, nah disitulah kita dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Amin. Haleluya. Nah, kita perhatikan yang pertama. Dia memberikan pertolongan. Jadi kepada setiap orang yang percaya, yang dikaruniai Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam hidupnya, maka pertolongan itu pasti diberikan oleh Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan orang-orang percaya. Ya, kenapa? Karena dia adalah seorang penolong. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, ini doa Tuhan Yesus ya, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, memberikan pertolongan. Ya saudaraku ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus sering menolong, bahkan dia datang selalu menolong setiap kebutuhan orang-orang yang datang kepadanya, ya. Tetapi waktu memang dibatasi. Ya, selama 3,5 tahun saja Tuhan melayani, dan kemudian dia tinggalkan murid-muridnya. Ya, tetapi dia tahu nanti sepeninggalnya, pasti murid-muridnya itu menderita, ya, karena penolongnya siapa lagi tatkala mereka menghadapi kesusahan, kesulitan, menghadapi masalah di dalam hidup ini, karena memang ternyata hidup itu tidak pernah lepas dari masalah. Mungkin hari ini saudara punya masalah, punya persoalan, tapi kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita.
Jadi ketika dia sudah naik ke surga, maka penolong itu diberikan kepada kita, itulah kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Amin. Haleluya. Dan dikatakan Roh Kudus, penolong itu yang diberikan kepada kita, itu akan menyertai kita selama-lamanya. Artinya Roh Kudus itu akan selalu mendampingi di dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang membahayakan, maka Roh Kudus itulah yang menolong kita. Ya. Jadi bagaimana Tuhan? Dia memberikan pertolongan atas hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, ya saudaraku, bahwa Roh Kudus itu akan memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa memahami apa yang harus kita katakan ketika kita menghadapi persoalan. Ya, haleluya. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan memberikan kita apa yang harus kita katakan ketika kita sedang menghadapi masalah. Nah, pada saat ini dia dikatakan kepada murid-muridnya dengan awal kalimat, dia katakan, kalau kamu menghadapi pengadilan dunia ini, kalau kamu menghadapi persoalan, Roh Kudus yang akan memberikan kamu cara menjawabnya. Amin. Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Ya, sehingga saudaraku, apapun yang terjadi atas hidup kita, ingatlah, kita nggak sendiri. Tatkala kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan hidup, maka Roh Kudus itulah yang mengendalikan, yang mengarahkan apa yang harus kita kerjakan. Ya, sebab itu saudaraku, serahkanlah hidup kita kepadanya. Ya, jangan kemudian tatkala kita menghadapi masalah, kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, dengan akal budi kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Nggak akan, saudaraku. Nggak akan bisa, nggak akan mampu. Tetapi Roh Kudus, itulah penolong kita. Dia diberikan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Sebab itu, berserah kepada Roh Kudus. Berserah kepada kehendaknya, Dia yang menolong kita. Amin. Haleluya. Ya, dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruhkan harapannya kepada Tuhan. Dalam hal ini, saudara, harus kita bersandar kepada pertolongan Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah yang akan membuat kita berbahagia. Amin. Haleluya. Nah, inilah sebab saudaraku, bagaimana hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Tatkala kita menghadapi masalah, menghadapi kasus, jangan kita kemudian atasi dengan kekuatan kita sendiri, tapi serahkanlah kepada kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan hidup kita. Bagaimana kemudian Dia akan menolong kita dengan memberikan jalan keluarnya. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, tindakan daripada Tuhan untuk mengendalikan kita, maka Dia memberikan penghiburan. Nah, memberikan penghiburan. Apa hiburannya? Bukan kemudian berjoget di depannya. Bukan. Memberikan penghiburan itu artinya memberikan kelegaan, memberikan sukacita, memberikan gembira, ya, di dalam hati yang sedang susah. Haleluya. Jadi penghibur ini punya tugas, dia membuat senang dan bahagia, ya, dan kemudian mendatangkan sukacita. Tuhan tahu ketika Tuhan meninggalkan murid-muridnya, pasti mereka sedih, ya, sedih menghadapi, ya, mungkin orang-orang yang membenci Tuhan, ya, dan kalau Tuhannya saja, pimpinannya saja dibenci, pasti anak buahnya juga dibenci. Inilah sebabnya. Tuhan ngerti bahwa mereka dalam ketakutan. Bagaimana kalau mereka sedang menghadapi masalah, sakit, penyakit,
persoalan, musibah, dan lain sebagainya, yang biasanya dengan tangkasnya Tuhan menyelesaikan semua, tetapi sekarang dia harus tinggalkan. Bagaimana kesedihan mereka? Tetapi Tuhan yang baik, dia memberikan seorang yang menjadi penghibur di dalam suka duka kita. Ya, Tuhan memberikan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus. Ya, nah saudaraku, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, di situ dikatakan, karena Allah telah berfirman. Jadi kalau kita menghadapi masalah yang membuat hati kita sedih, hati kita susah, hati kita gundah gulana, haleluya, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Haleluya. Kita tidak berjalan sendiri, saudaraku. Kita berjalan bersama Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Sebagai orang percaya, kita tidak melangkah sendiri menghadapi masalah-masalah yang terjadi atas hidup kita. Karena di dalam hidup selagi kita di dunia ini, tidak akan pernah luput dari namanya masalah, dari namanya persoalan yang membuat hati kita sedih, membuat hati kita susah, membuat hati kita cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi Allah berfirman, aku tidak akan pernah membiarkan. Aku tidak akan pernah meninggalkan. Kenapa? Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dialah penghibur kita. Haleluya. Ya, kita tidak akan pernah luput dari persoalan. Ya, tetapi Tuhan menolong kita pada saat yang sulit sekalipun. Ya, melalui kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menolong kita. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, namun bukan yang benar ya, kukatakan ini kepadamu, dengarkan baik-baik kata Tuhan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, karena waktunya sudah selesai, Tuhan harus meninggalkan murid-muridnya, dan dia tahu keberadaan murid-muridnya pasti dilanda dengan kesusahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, berguna aku pergi, karena ketika aku pergi, maka penghibur itu akan datang kepadamu. Kenapa? Aku mengutus dia kepadamu. Tuhan berikan pengganti, saudaraku. Kita nggak berjalan sendiri, ya, tidak berjalan sendiri. Tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Amin. Di senang dan susah, Tuhan besertaku. Ya, saudaraku, kita tidak akan pernah sendirian. Di senang dan susah Tuhan besertaku melalui kuasa Roh Kudusnya. Berguna aku pergi. Sebab ketika aku pergi, maka penghibur itu akan datang kepadamu. Haleluya. Nah, saudara, penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus itu berbeda, ya. Karena penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus itu akan mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran ini. Ya, Tuhan pernah berkata lewat Rasul Paulus, ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal ini akan menyertai kamu. Damai sejahtera. Ketika murid-murid di dalam kondisi ketakutan, yang mereka berkumpul di ruangan tertutup, saudaraku, ya, Tuhan Yesus mati, mereka ketakutan. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, tiba-tiba Tuhan berada di tengah-tengah mereka, ya, dan berkata, damai sejahteralah kamu. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 sampai 22, di situ dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku,
maka demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika dia datang, kalau kita baca dalam cerita ini, setelah 3 kali dia mengatakan damai sejahtera. Kenapa? Murid-muridnya membutuhkan damai sejahtera. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan damai sejahteralah kamu, maka selanjutnya dan sesudah ia berkata demikian, maka ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang dapat menciptakan damai sejahtera kita. Sebab itu kesusahan apapun yang terjadi, saudaraku, jangan kita lupa Tuhan. Kita berdoa mohon pertolongan kiranya Roh Kudus menjadi penghiburan dalam kehidupan kita. Amin. Dikendalikan hidup ini oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat langkah di mana kalau kita menghadapi kepedihan, kita menghadapi kesusahan, jangan kemudian kita atasi dengan kekuatan kita sendiri yang membuat kita malah sedih, malah susah. Tapi biarlah Roh Kudus mengendalikan hidup kita dengan cara memberikan penghiburan bagi kita. Amin. Haleluya. Memberikan penghiburan bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang ketiga, Tuhan mengendalikan kita dengan memberikan pengajaran. Ya, pengajaran, pengetahuan, pendidikan. Ya, karena memang kita perlu diajar tuh, ya. Roh Kudus akan memberikan pengajaran kepada kita, ya. Karena ketika murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan yang setiap kali mendidik mereka, mengajar mereka, baik di bukit-bukit dimanapun juga, ya, Tuhan selalu mengajar. Tetapi ketika Tuhan sudah naik ke surga, maka Roh Kudus yang diberikan kepada kita itulah sebagai pengganti daripada Tuhan untuk mengajar kita. Amin. Haleluya. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan di sana, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku itu, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia akan mengajarkan dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Diajar dan diingatkan. Kenapa seringkali kita lupa? Kita dengar firman Allah hari ini, besok sudah lupa. Ya, nah, seringkali kita melangkah sedemikian. Ya, tetapi Roh penghibur itu yang akan selalu mengajarkan kita, mengingatkan kita. Ya, pada waktu kita membaca firman Allah, kita merenungkan firman Allah, atau kita sedang mendengarkan khotbah-khotbah, maka Roh Kudus akan menerangi hati kita, sehingga kita dapat memahami dengan benar, dengan jernih, dan paham akan firman yang kita sedang pelajari, firman yang sedang kita dengar. Karena tidak semua orang bisa paham, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus ini memberikan perumpamaan, ya, bahwa seorang penabur itu keluar menabur benih. Sebagian jatuh di tanah jalanan, tidak muncul reaksi apapun, karena benih itu diambil, dicucuk-cucuk, dimakan oleh burung, sehingga tidak mengalami, ya, adanya pembuahan. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu. Ya, memang tumbuh sebentar saja, tetapi karena akarnya tidak dalam, maka kemudian kena pencobaan, kena panas matahari, maka pohon itu jadi layu, mubazir, sia-sia, nggak ada gunanya. Ya, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, yang ketiga, di tanah yang berduri, tumbuh, tapi sayang bantut.
Karena apa? Terlibat oleh kecintaan duniawi ini. Nah, saudaraku, Roh Kudus mengajar kita untuk kita menghindari itu semua. Dan dikatakan tanah yang keempat itu adalah tanah yang baik. Ya, tanah yang baik yang kemudian tumbuh subur. Karena apa? Tanah itu diperlakukan, saudaraku. Dibuang atau dicangkul supaya tidak menjadi tanah jalanan, dibuang batu-batunya, dibuang durinya, sehingga menjadi tanah yang baik. Itulah orang yang mendengar firman Allah dan mengerti. Ya, siapa yang membuat kita mengerti? Itulah Roh Kudus, karena Dia Roh penghibur yang mengajarkan firman itu kepada kita. Amin, amin, haleluya. Sehingga kemudian kita dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Roh Kudus berperan sebagai pengajar untuk memahami perkataan Kristus. Ya, dan Dia juga, Roh Kudus itu menyaksikan tentang siapa Yesus. Ya, menyaksikan tentang Yesus. Nah, Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Yang disaksikan adalah Yesus. Jadi ketika kita mendengar firman Allah, saudaraku, apa yang kita perhatikan, kita amati itu adalah Yesus, bukan yang lain. Ketika kita memberitakan firman Allah, yang kita beritakan itu adalah Yesus, bukan hal-hal duniawi yang sebentar saja berlalu ini, saudaraku. Banyak terjadi kekeliruan ketika pemberitaan firman Allah yang dimunculkan adalah hal-hal duniawi, materi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup, terutama bagi pemberita-pemberita Injil, maka yang disampaikan adalah pribadi Yesus. Kenapa? Roh Kudus menguasai dirinya. Amin. Haleluya. Ya, jadi tidak ada unsur-unsur keduniawian yang diberitakan. Ketika kita membaca firman Allah, kita tidak cari berkat-berkat yang jasmani, saudaraku, tapi berkat yang rohani. Amin. Dia memberikan pengajaran kepada kita. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana Tuhan mengendalikan hidup kita ini dengan cara memperbaharui hidup kita. Sudah, kita punya hidup lama loh. Ya, hidup yang lama itu hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, itulah yang kemudian tindakan daripada Roh Kudus. Dia mengendalikan hidup kita untuk memperbaharui, merubah cara hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, di situ dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, saudaraku, bukan budi pekerti kita, bukan etika kita, bukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh pembaharuan, kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, saudaraku, Alkitab mengatakan siapapun yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah hilang, yang baru terbit, yang baru muncul. Dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Haleluya. Ya, cari kutu di atas karang, lain dulu, lain sekarang, berubah. Kelemben-kelemben, itu bahasa Jawa ya. Kelemben-kelemben, roti-roti. Bien-bien, saiki. Bien itu dahulu, saiki itu sekarang. Ya, kelemben-kelemben, roti-roti. Bien-bien, dahulu, ya dahulu. Tetapi saiki, sekarang, ya seperti ini. Kenapa? Tuhan merubah kita lewat kuasa Roh Kudusnya. Kita dibaharui, yang lama sudah hilang, yang baru itu muncul, terbit. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, karena yang lama itu selalu ditandai dan berbau kedagingan, saudaraku ya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan di sana, perbuatan daging itu telah nyata, itu hidup kita yang lama itu. Selalu ditandai dengan perbuatan-perbuatan daging kita, yaitu percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceritaan roh pemecah. Ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sangat tidak menyenangkan, saudaraku, baik terhadap Allah juga kepada manusia. Tidak, ini tidak menyenangkan. Inilah perbuatan daging kehidupan kita yang lama yang dulu. Maka Tuhan mengadakan satu tindakan, kuasa Roh Kudus mengendalikan hidup kita dengan cara memperbaharui hidup ini. Haleluya. Nah, kelanjutannya adalah perbuatan daging ini: kedengkian, kemabukan, pesta pora, hurah-hurah, pesta pora, ya. Nah, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dulu. Jadi tidak hanya sekali, berulang-ulang diperingatkan seperti yang telah pernah kubuat dulu. Aku memperingatkan kamu, sekarang kuperingatkan lagi, ya, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang seperti tersebut di atas, yang demikian itu, ia tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Nggak akan. Hidup lama kita tidak akan pernah bisa berada di surga. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itulah yang mengendalikan hidup kita, saudaraku. Kita dikendalikan, kita diarahkan, ya, disetir sedemikian rupa, sama seperti sapi atau keledai yang pasang kok di punggungnya sini, dikendalikan oleh, ya, supirnya itu, sehingga dia tidak melangkah dengan bebas. Memang sangat menyakitkan sih untuk daging ini kalau semua dikendalikan, ya. Tapi saudaraku yang kekasih, itulah yang dikehendaki. Ketika kita sudah percaya Yesus dan terima kuasa Roh Kudusnya, izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Kehidupan daging kita harus dirubah, ya. Orang Kristen harus berjalan bukan menurut keinginan daging, tetapi menurut keinginan Roh. Haleluya. Ya, Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh karena Roh Allah ada di dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, baiklah hidup kita juga dipimpin, dikendalikan oleh Roh. Bukan daging kita, saudaraku. Bukan. Kalau saya mau begini, mau apa kau? Saudara, tidak. Ya, kita harus dikendalikan, kita nurut. Luar biasa, Roh Kudus mengendalikan hidup kita supaya kita berubah menjadi baru. Siapapun kita, orang tua, kehidupan dagingnya juga harus dimatikan, ya, hidup menurut Roh, sehingga ketika anak-anaknya melihat bagaimana sikap orang tuanya, waduh, tanpa kita ngomong menyaksikan, ya, bisa berkata-kata bersaksi tentang Kristus Yesus, tapi melihat perbuatan kita, dia sudah tertarik. Bagaimana orang tua menjadi bangga melihat anak-anaknya hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, sopan terhadap orang tua, menghargai, hormat terhadap orang tua. Waduh, luar biasa, luar biasa. Satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, maka kita hidup harus dipimpin oleh Roh. Ya. Nah, dalam Efesus pasal 5 ayat 18, bukan hanya dipimpin, tapi kita hidup juga. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya. Gak ada gunanya, saudara, ya. Hidup yang sekali ini, tubuh ini, mari kita rawat dengan baik-baik. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Allah. Maka kita muliakan dengan tubuh kita. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Nah, kalau sudah muncul, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Perjalanan kita sudah ditandai dengan perjalanan pimpinan Roh Allah, karena Roh Allah ada hidup di dalam diri kita. Marilah kita hidup di dalam Roh.
Ya, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus agar hidup kedagingan kita tidak berkuasa lagi atas diri kita. Ya, udah berlalu semua dilupakan. Memang dulu saya seperti itu, sekarang sudah tidak lagi, tidak dibaharui. Ya, hidup kita diperbaharui karena kita akan masuk ke Yerusalem baru. Ya, Tuhan tidak akan pernah melihat aksesoris kita, saudaraku. Kita tampil, kita beribadah dengan aksesoris yang begitu luar biasa, menakjubkan. Tuhan tidak akan lihat. Mungkin orang lain yang melihat dan terpengaruh juga. Terpengaruh karena apa? Mungkin terusik dengan penampilan itu. Tapi Allah melihat apa yang ada di dalam diri kita, rohani kita. Tuhan ingin hidup kita berkenan kepadanya, ya, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, taat kepadanya, dan hidup tidak menuruti keinginan daging lagi. Ya, sebab keinginan daging itu tidak akan pernah mungkin menyenangkan hati Allah. Ya, nah, bagaimana sekarang tanggung jawab kita ketika kita mengerti, kita menyadari bahwa Roh Kudus ternyata mengendalikan hidup kita ketika kita sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah untuk orang yang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Tetapi apa kemudian ketika Roh Kudus itu sudah menguasai hidup kita? Marilah, apa tanggung jawab kita sekarang? Nah, saudaraku, jagalah tubuh kita. Ini yang pertama. Jaga tubuh secara jasmani ini, saudaraku, supaya tetap sehat. Ya, kita jaga, kita rawat, bukan demi penampilan, tetapi supaya tetap sehat, supaya dengan tubuh yang sehat kita bisa memuliakan Allah. Yang kedua, jaga rohani kita. Ini penting, karena yang rohani inilah yang berhubungan langsung dengan Allah. Jaga, jangan sampai menyakitkan hati Allah. Jangan mendukakan Roh Kudus sehingga kemudian Roh Kudus meninggalkan kita. Tetapi mari kita usahakan hidup yang selalu berkenan kepadanya. Izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita di dalam setiap langkah perjalanan hidup kita selagi kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini, karena suatu saat kita akan kembali ke sana. Jadi selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan ini, jangan sia-siakan. Ya, berikan kesempatan untuk Roh Kudus mengendalikan hidup kita semua. Yang memimpin langkah kita, memberikan ajaran dalam hidup kita, memberikan penghiburan tatkala kita susah. Jangan khawatir hidup ini, kita tidak sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Galatia pasal 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh itu. Ya, jangan sampai dipimpin oleh diri dan kemauan kita sendiri. Walaupun kita punya kehendak, kita sebagai satu pribadi punya kehendak, tetapi biarlah kehendak Allah melalui kuasa Roh Kudusnya itu yang mengendalikan hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan memberkati kita pada kesempatan hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh Bapa yang ada di surga, terima kasih betapa anugerah-Mu besar bagi kami, sehingga kami mengerti saat ini betapa karya Roh Kudus begitu luar biasa atas kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Bukan hanya sebagai pribadi yang mendiami tempat dalam tubuh ini, tetapi ternyata juga Tuhan mengendalikan hidup kami dengan satu tujuan, hidup kami supaya berkenan kepada Tuhan. Tatkala kami dalam beban penderitaan, kami yakin bahwa Tuhanlah yang menolong kami. Tatkala kami dalam kesedihan, kami yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi penghibur kami. Tatkala kami tidak mengerti apa-apa, Tuhanlah yang mengajar kami. Dan kemudian Tuhanlah yang mengarahkan, merubah hidup kami menjadi satu kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami tidak lupakan begitu saja, tetapi kami renungkan itu siang dan malam, dan akan membuat hidup kami berhasil. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengar kebenaran firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.